Sekarang kita akan masuk episode 191 yang bakal tayang besok di hari Rabu, teman-teman ya. Oke, jadi melanjutkan apa yang terjadi di episode tadi, kita pada akhirnya mengetahui ya kalau Kayla ini terpaksa harus berbohong karena kalau Kayla jujur, pada akhirnya Kayla hanya akan menjadi bulan-bulanannya si Sandra ini, atau lebih tepatnya Kayla nanti nggak akan diizinkan tinggal lagi di rumah dan bakal dibenci Sandra. Sedangkan Kayla di sini butuh Sandra untuk bisa dapetin Ivan dan supaya bisa terus jahat kepada Mutiara. Emang jahat betul ya isi pikiran dari Kayla di episode tadi. Tapi tentu saja usaha Rianti pun juga akhirnya membuahkan hasil. Anak buah Rianti bukan cuman meneror Kayla dari telepon saja, tapi juga sampai datang ke rumah sakit untuk memastikan kalau memang pada akhirnya Kayla ini mau jujur kalau Kayla disuruh sama Sandra, teman-teman. Tentu awalnya Kayla nggak mau, Kayla nggak siap kalau harus memberitahu jika Kayla ini memang terpaksa berbohong karena takut sama Sandra. Terus saya ditahan teman-teman. Ya udah, akhirnya telepon dimatiin lagi tuh sama orang suruhan dari Bu Rianti. Terus gak lama kemudian datang telepon lagi yang pada akhirnya diangkat lagi sama Kayla dengan suara yang sama, dengan ancaman yang sama. Terus Kayla pun juga udah matiin lagi. Tapi udah mulai kepikiran. Telepon ketiga, keempat, kelima, keenam, ini bener-bener bikin pikiran Kayla pun juga carut marut dan juga benar-benar bingung gimana menanggapi semua ini. Apakah harus jujur, apakah harus berdiam diri saja? Karena gini, Kayla akhirnya mikir kalau Tante Rianti tadi ngomong kayak gitu dan ngancem-ngancem, kok bisa ya Tante Rianti ngomong kayak gitu, nggak lama kemudian ada orang yang ngancem Kayla. Nah sebetulnya di sini pun juga Kayla tuh udah ngerasa kayaknya memang Bu Rianti ini tuh adalah ibu kandung Mutiara, karena ngapain ngebelain Mutiara sebegitunya. Cuman akhirnya pikiran itu terbantahkan karena Rianti pun juga pintar sih teman-teman. Jadi sebelum pergi pun juga Rianti ini nanti ketemu sama Sandra. Sandra pun juga ngomong hal yang sama kalau Sandra ini tuh curiga dan apa yang ngerasa kalau Rianti ini marah gara-gara Sandra penjarain Mutiara, dan bahkan Sandra bilang kalau Mutiara ini adalah anak kandung dari Rianti. Cuman pada akhirnya ada sebuah kata-kata yang bikin si Kayla ini pun juga tersadarkan. Bahkan Ivan pun juga nguping pembicaraan ini. Ya, saya nggak benci sama Kayla dan juga Sandra. Saya memang benci sama Mutiara dari dulu bahkan sampai sekarang. Pokoknya dia ngebohong aja Bu Rianti. Cuman saya nggak suka kalau ada orang jahat yang maksain. Bahkan sampai ada seseorang yang nggak bersalah harus dinyatakan bersalah atas apa yang ia nggak pernah perbuat. Kan sekarang nih gini, Mutiara di penjara atas apa yang sebetulnya tuh nggak pernah Mutiara lakukan kan, pure fitnah aja. Nah inilah yang pada akhirnya bikin Rianti pun juga ngomong ini dan ternyata cukup mengena di hatinya Kayla, sehingga Kayla pun juga merasa bersalah dan merasa nggak enak, hingga pada akhirnya ya sudah, Kayla pun juga nggak bisa berkelit, nggak bisa berbuat apa-apa karena bagaimanapun juga ya semuanya kini telah menjadi bubur teman-teman, nasinya udah jadi bubur. Kayla pun juga hanya bisa bilang sekarang gimana caranya untuk jujur, dan tapi gimana caranya juga Kayla jangan sampai ketahuan sama Sandra ini. Tapi kan nggak bisa ya, kalau udah jujur maka Kayla pun juga harus jujur begitu saja. Oke, sekarang kita loncat dulu ke adegan lainnya sebelum kita ngebahas lagi tentang Kayla. Nah jadi teman-teman, setelah Rianti meninggalkan rumah sakit, meninggalkan Kayla dan juga Sandra, akhirnya Rianti pun juga sampai ke kantor polisi, tempat dimana Mutiara itu dipenjara teman-teman. Ya di sini pun juga jenguk lah ya. Terus akhirnya Mutiara pun juga keluar dari jeruji besi dan akhirnya ngobrol sama Bu Rianti juga. Nah syukurnya tuh Mutiara curhat teman-teman di sini sama Bu Rianti. Gimana kamu Mutiara keadaannya, baik-baik aja? Gimana teman-teman sel kamu, apakah jahat apa enggak? Terus Mutiara pun juga bilang enggak kok Bu, baik-baik. Apalagi setelah saya cerita kalau saya ini nggak tahu orang tua kandung saya ada di mana, mereka jadi iba, jadi kasihan, bahkan sampai ngedoain supaya saya ketemu sama ibu kandung saya. Kata Mutiara bilang kayak begitu. Karena emang nggak bisa dipungkiri orang-orang bertiga tadi ya, kalau teman-teman perhatiin adalah maksudnya itu adalah orang yang dulu menjadi temennya Sandra ketika Sandra masuk penjara. Makanya kan tadi sempat ada obrolan tuh di episode tadi, beda banget ya sama mbak-mbak yang rambutnya pirang gitu loh, punya banyak uang, bisa bebas gitu aja. Sedangkan kalau yang ini tuh beda gitu loh. Nah nggak teman-teman sama kata-kata itu. Nah kurang lebih kayak begitulah. Terus lanjut lagi, di sini Rianti cukup sedih karena Mutiara ngebahas orang tua kandungnya. Di sini pun juga Rianti ngerasa bersalah karena sadar kalau memang udah saatnya Rianti ini tuh
harus mulai cari cara supaya gimana caranya jujur di masa yang akan datang. Kenapa? Karena akhirnya Rianti pun juga nggak akan pernah bisa lama-lama menahan rahasia ini. Ujung-ujungnya tuh malah bikin Mutiara nangis, Mutiara merasa sendiri, dan lain sebagainya macamnya. Cuman ya kita ngerti lah kenapa Rianti akhirnya belum mau jujur, karena takut nanti Sandra bakal semakin jahat kepada Mutiara. Sehingga ya udah Rianti pun juga akhirnya menenangkan hatinya Mutiara, peluk Mutiara, bahkan mengatakan kepada Mutiara untuk tenang aja, karena Rianti bakal ngelakuin berbagai macam cara untuk bisa membebaskan Mutiara dari kantor polisi ini. Udah pembicaraan tersebut berhasil bikin Mutiara pun juga jadi tenang, berhasil bikin Mutiara pun juga jadi nggak deg-degan lagi, nggak takut lagi teman-teman. Karena kan harusnya tuh Mutiara tuh nggak di penjara, tapi mulai kerja kan. Makanya di episode tadi ketika dijenguk sama Kenzo, Mutiara cuma bilang kepada Kenzo, tolong kasih tahu Mas Dikta kalau saya ditahan dan nggak bisa kerja dulu, karena itu jauh lebih penting ketimbang Kenzo harus tungguin Mutiara. Ya benar juga sih teman-teman, karena mau bagaimanapun juga ya Kenzo kan udah dimarahin banget ya sama Aditya, jadi harus kerja juga, toh semuanya pun juga bakal berangsur baik. Oke, lalu kita balik lagi ngebahas Kayla. Nah, setelah Kayla pun juga terus diancam sama anak buah Rianti, bahkan sampai datang ke rumah sakit, akhirnya Kayla pun juga menyerah dan memutuskan untuk memberitahu teman-teman kalau memang sebetulnya Kayla tahu kalau Mutiara ini nggak bersalah. Jadi pada saat adegan naik tangga, Kayla pun juga sadar kalau Kayla tuh terjatuh bukan ditarik atau bahkan didorong oleh Mutiara. Justru dengan kehadiran Mutiara yang itu menyelamatkan Kayla. Karena kalau nggak ada Mutiara, nggak tahu deh nasib Kayla ini bakal seperti apa. Kebayangkan teman-teman, Mutiara nggak datang, Kayla berminggu-minggu nih di sana. Wah, bisa jadi udah tinggal nama doang kan. Makanya ini bikin Kayla pun juga sambil nangis pun juga akhirnya bilang kalau pada akhirnya ya semua itu gara-gara Sandra, karena Kayla takut nanti bakal ditinggalin sama Sandra. Kayla takut juga bakal dicuekin sama Sandra, karena kalau sampai Sandra tahu semua ini adalah gara-gara kelakuannya Kayla, tentu aja ya kalau misalnya Kayla jujur nih, maka udah pasti Kayla bakal dibenci sebenci-benci sama Sandra, bahkan mungkin bakal dijahatin. Tapi mau gimana, Kayla nggak punya pilihan lain juga. Sekarang orang suruhannya Rianti ini tuh malah bertambah ngasih shock terapi yang akhirnya bikin Kayla pun juga takut. Ya udah, akhirnya kan Kayla nggak punya pilihan lain selain akhirnya jujur dan ngasih tahu juga. Dan inilah yang pada akhirnya bikin Kayla pun juga jujur, dan akhirnya Rianti pun juga ikut senang. Akhirnya apa ya, Kayla pun juga pada akhirnya melepaskan Mutiara. Kayla pun juga pada akhirnya meminta kepolisian justru untuk mencabut laporan tersebut, bahkan sampai nelfon teman-teman, nelfon kepada Kenzo, ke Bu Rianti, bahkan ke kantor polisi. Dan ini cukup bikin senang juga, karena mau bagaimanapun susah. Justru, nah ini yang bikin senang, justru dengan Rianti yang belum ngasih tahu Mutiara adalah anak kandungnya, dan Mutiara belum tahu kalau Rianti adalah ibu kandungnya. Ya ini teman-teman, inilah tugas Rianti sekarang. Ketika Sandra jahat, Mutiara tersakiti, Rianti bisa nolong dari belakang tanpa ketahuan. Walaupun ya di episode besok tuh Sandra curiga karena kok Rianti perhatian banget, tapi kan at least minimal Sandra cuma curiga doang gitu. Sandra nggak punya bukti kalau Rianti ini adalah ibu kandung Mutiara. Jadi aman-aman aja. Dan terbukti berhasil bayar orang buat neken Kayla. Hingga pada akhirnya Kayla pun juga ngaku. Dan ini bener-bener bikin si Sandra pun juga emosi sebetulnya. Tapi ya mau gimana teman-teman. Karena Mutiara ini masalahnya tuh nggak salah. Justru kejahatan ini bakal berbalik kepada Sandra. Wah, ini seru banget. Nanti Mimin akan bahas di video selanjutnya semua kronologisnya, karena ini bakalan seru banget dan bakalan bikin Sandra panik bukan main. Bahkan nanti Sandra bakal ketemu sama orang bertiga tahanan ibu-ibu yang ngobrol sama Mutiara di episode tadi. Lucu banget. Jadi kayak reunian lah Sandra ini sama ibu-ibu yang tadi teman-teman. Pokoknya tunggu aja, Mimin akan upload di video selanjutnya. Nanti setelah video ini, gak lama, Mimin akan upload di video sebelumnya supaya nggak berantakan ya ceritanya. Jadi kita fokus dulu satu persatu dengan permasalahan yang ada. Intinya Kayla akhirnya angkat bicara juga, sehingga kali inilah yang membuat nggak ada alasan lagi bagi polisi untuk menahan Mutiara. Karena kalau korbannya udah cabut laporan, udah ngasih damai, ya udah akhirnya lepas juga teman-teman. Kecuali misalnya memang berbahaya banget atau apa yang menimpa korban itu bener-bener sebuah hal yang parah banget, ya mungkin itu cerita lain. Tapi untuk kasus ini Mutiara baik-baik saja, dan pada akhirnya pun juga Mutiara ini bisa keluar dan bebas juga. Happy banget, senang
Good job buat Bu Rianti, karena pada akhirnya Bu Rianti bisa bersikap adil, Bu Rianti bisa bersikap dewasa, Bu Rianti pun juga bisa benar-benar membantu Mutiara, sehingga akhirnya apa? Ya lewat jalan belakang tanpa sepengetahuan orang lain, akhirnya berhasil bikin kehilangan aku karena diancam anak buah Rianti. Sekian video dari Min.